Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aska Toib Fulasya dengan NIM 20076036 dan teman Saya saya. saya Risyabana dengan NIM 20076034. Saya Fathaila Lisani dengan NIM 20076046. Kali ini kami akan membawakan materi tentang proporsional logik dari mata kuliah kecerdasan buatan. Untuk materi pertama akan dibawakan oleh teman saya Ari Syabana. Pada Ari Syabana silakan. Aturan inferensi proposisional logik. Yang pertama, inferensi dapat diartikan sebagai proses menurunkan kalimat baru dari kalimat-kalimat yang sudah ada menggunakan aturan-aturan. Yang kedua adalah reasoning adalah proses penalaran untuk membuat suatu kesimpulan. Proses dari reasoning memerlukan satu atau lebih proses inferensi sampai didapat kesimpulan. Ada 7 aturan dalam inferensi Volk. Yang pertama adalah modus ponens atau MP, yaitu implication elimination. Rumusnya adalah alfa implikasi beta, yaitu sama dengan A alfa kesimpulannya beta. Jika terdapat kalimat alfa implikasi beta dan kalimat lain yaitu alfa, maka dapat diturunkan kalimat baru yaitu beta. Yang kedua adalah N elimination atau AE, yaitu rumusnya adalah jika A1 N A2 sampai dengan N alfa N, maka kesimpulannya adalah alfa I. Dan jika kalimat alfa 1 N alfa 2 sampai dengan alfa N benar, dapat diturunkan sebuah kalimat baru yaitu alfa I yang menyatakan salah satu dari kalimat alfa 1, alfa 2 atau alfa N yang berdiri sendiri. Yang ketiga adalah N introduction atau AI, yaitu A1, A2, alfa 1, alfa 2 sampai dengan alfa N, maka kesimpulannya adalah alfa 1, N, alfa 2 sampai dengan N alfa N. Jika kalimat alfa 1, alfa 2 sampai dengan alfa N adalah benar semua, maka dapat diturunkan sebuah kalimat baru yaitu alfa 1, N, alfa 2, N sampai dengan alfa N. Yang keempat adalah OR introduction atau OI, yaitu rumusnya adalah alfa I, kesimpulannya didapat adalah alfa I OR alfa 2 sampai dengan OR alfa N. Dan jika kalimat alfa I benar, yang dimana I sama dengan 1 ton, 1 to N, 1 to N, maka dapat diturunkan kalimat baru yaitu alfa 1 OR alfa 2 sampai dengan OR alfa N. Yang kelima adalah double negation elimination, yaitu rumusnya adalah jika negasi alfa, maka didapat kesimpulan adalah alfa. Yang keenam dari 7 aturan inferensi adalah unit resolution, yaitu UR, yang dimana alfa or beta dan negasi beta kesimpulannya yang didapat adalah alfa. Dan yang ketujuh resolution, yaitu R, yang dimana alfa or beta, negasi beta, alfa lambda kesimpulannya adalah alfa or lambda. Oke. Selanjutnya saya yang akan membawakan materi. Materi kedua adalah aturan inferensi Volk. Dalam pembahasan mengenai proporsional logik akan menghadapi kesulitan jika terdapat kalimat yang kompleks. Oleh karena itu, harus dibawa ke dalam persoalan first order logic atau FOL atau predikat logik atau predikat kalkulus yang dapat mempresentasikannya lebih efisien. Terusnya, FOL terdiri atas 4 komponen. Yang pertama, objek, sesuatu dengan identitas, individu, misalkan orang, warna, habis itu properties yang sifatnya membedakan dari objek yang lain, misalkan merah, lingkaran. Selanjutnya, relation, hubungan antara objek, misalkannya lebih besar dari, kakak dari. Yang terakhir adalah function, relasi yang mempunyai satu nilai, misalkan ayah, teman. Materi ketiga, tata bahasa pada Volk. Dalam proporsional logic, setiap ekspresi merupakan kalimat yang mempresentasikan fakta. Volk menggunakan kalimat yang
mempresentasikan fakta dan term atau suku yang mempresentasikan objek. Tata bahasa for dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, konstanta. Biasanya ditulis dalam huruf besar A, B, atau sebuah kata budi. Wati, setiap simbol harus menyatakan secara spesifik objek yang dimaksud. Misalkan Budi dapat mengacu pada Budi Handoko, Budi Saputro, dan lain. Jadi harus jelas. Selanjutnya variabel. Variabel tulis dalam huruf kecil A kecil, X kecil, dan lain-lain. Variabel ini menyatakan simbol yang dapat digantikan oleh konstanta apapun. Dan selanjutnya predikat menyatakan relasi khusus dalam suatu model, misalkan berwarna, tasku, hijau. Selanjutnya function, relasi yang mempunyai satu nilai, misalnya ibu kandung, Suwati, Budi. Yang selanjutnya term atau suku kata bisa berupa konstanta, variabel, atau fungsi. Lalu ada kalimat atom, dapat dibentuk dari predikat, term, dan lainnya. Misalnya saudara dalam kurung Andi, Budi. Memberi dalam kurung Andi, Budi, kue. Selanjutnya ada kalimat kompleks. Kalimat yang dibangun dengan tanda hubung. Misalkan saudara dalam kurung Budi, Andi. Implikasi memberi Budi, Andi, kue. Selanjutnya ada kuantator universal. Menyatakan sesuatu yang bersifat umum untuk setiapnya. Misalnya X, bayi dalam kurung X, implikasi suka X dalam kurung X, susu. Kalimat ini benar jika dan hanya jika kalimat di bawah ini benar. Bayi dalam kurung Budi, implikasi suka Budi dalam kurung Budi, susu. N, bayi dalam kurung Wati, implikasi suka Wati, susu, N. Selanjutnya ada bayi dalam kurung Didi, implikasi suka Didi dalam kurung Didi, susu, N, dan seterusnya. Jika masing-masing konstanta Budi, Wati, Didi, dan lain ada dalam knowledge batch. Selanjutnya ada kuantator eksistensial. Menyatakan sesuatu yang berlaku sebagian. X, bayi dalam kurung X, implikasi suka dalam kurung X, susu. Kalimat ini benar jika dan hanya jika kalimat di bawah ini yang benar. Bayi dalam kurung Budi, implikasi suka dalam kurung Budi, susu. Or bayi dalam kurung Andi, implikasi suka Andi, susu. Or atau bayi dalam kurung Didi, implikasi suka dalam kurung Didi sama susu, or, dan seterusnya. Artinya minimal ada satu nama yang tidak ada di knowledge batch. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya Fataila Lisani. Kepada Fataila Lisani, silakan waktu dan tempat dipersilakan. Selanjutnya yang keempat adalah inferensi pada for. Dalam propositional logic ada 7 inferensi dalam for. Ada 3 inferensi sehingga semuanya ada 10 inferensi yang dapat digunakan dalam pengambilan kesimpulan. Yang pertama, universal elimination UE, extensional elimination EE, dan extensional introduction EI. Contoh, dalam sebuah keluarga diketahui bahwa Tono adalah bapak dari Budi, sedangkan Budi adalah bapak dari Andi. Buktikan bahwa Tono adalah kakek dari Andi. Fakta yang terkandung dalam soal di atas adalah penjelasannya representasi fakta dalam ekspresi for. Pertama, bapak dalam kurung Tono, Budi. 2, bapak dalam kurung Budi, Andi. 3, ekspresi kakek dalam for adalah AXYZ dikali bapak dalam kurung XY, N anak dalam kurung ZY, implication kakek X dalam kurung XZ. 4, untuk itu diperlukan ekspresi anak A, X, Y, bapak dalam kurung XY, implikasi anak dalam kurung YX. Proses yang kelima, jika X sama dengan Budi, Y sama dengan Andi. Bapak dalam kurung Budi, Andi, implikasi anak dalam kurung Andi yang Budi, bernilai dengan UE 4. 6, bapak dalam kurung Budi, Andi, implikasi anak dalam kurung Andi sama dengan Budi. Anak dalam kurung Andi Budi, MP 2 dan 5. 7, bapak dalam kurung Tono Budi, anak dalam kurung Andi Budi,
bernilai AI 16. 8 jika X sama dengan Tono, Y sama dengan Budi, dan Z sama dengan Andi. Bapak dalam kurung Tono, Budi, N anak, Andi, dan Budi. Implikasi kakek dalam kurung Tono, Andi, UE 3. 9. Bapak dalam kurung Tono, Budi, N anak dalam kurung Andi, Budi. Implikasi kakek dalam kurung Tono, Andi. Kakek dalam kurung Tono, Andi, menilai MP 7,8. Dengan ini maka terbukti Tono adalah kakek dari Andi. Sekian dari saya, kembalikan pada moderator. Oke, terima kasih Ihsan. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.